Podcast Obrolan Bisnis. Bareng aku Naila, Aku Kristal. kita bakal temenin kalian ngobrol-ngobrol yang pastinya seru dan juga insightful nih guys. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang lagi hits banget di anak-anak muda, yaitu K-pop dan K-drama. Tapi tenang aja, nggak cuman fangirl dan juga fanboy, kalian di sini juga yang nggak terlalu suka sama Korea tetap bisa ambil kutipan di bagian bisnisnya nih guys. Nah, kita bakal bahas juga gimana caranya K-pop bisa jadi mesin uang di dunia bisnis nih guys. Nah, untuk bahas semua itu kita udah kedatangan narasumber yang pastinya nggak asing sama dunia K-pop ini kan, Nay? Penasaran gak nih guys? Langsung Siapa aja kita sambut kali ya. Halo. Boleh dong kalian kenalin diri kalian dulu. Aku Sheryl, aku angkatan 23. Nama aku Yuma, aku juga dari angkatan 23. Oke, sekarang kita udah kenal sama narasumber kita ya, Nay. Kalau boleh tahu kalian kesibukannya sekarang apa ya? Kalau aku sih paling kuliah dan nonton drakor aja sih. Oh gitu, berarti udah se-Korea itu ya guys. Kalau Yuma gimana Yuma? Kalau aku kuliah, bising sama nontonin fancamnya Jiwoo. Ih, baru keterima Siapa bising nih. Selamat Terima ya kasih. Yuma. Makasih. Keren loh. Sih sukanya dua-duanya. Nah, kalau aku lebih ke K-pop. Kalau aku emang dulu aku suka K-pop doang, tapi K-drama tuh ternyata menarik. Jadi aku nonton sampai sekarang. Iya, tapi emang menarik sih, tapi kayak drama tuh. Soalnya kayak awalnya emang gak tertarik gitu kan, tapi tiba-tiba lama-lama nemu aktris, nemu aktor yang emang seru gitu seriesnya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng kayak. Jelas. Of course. Jelas. Kan budaya Korea ini tuh cepat banget ya, kayak udah jadi budaya global gitu ya. Kenapa sih bisa cepat banget gitu untuk orang sedunia tuh tahu tentang K-pop dan K-drama ini gitu? Menurut kalian? Dari Super Junior. kalau Iya nggak deh salah tuh. kayaknya Itu pertama. PSY. Oh iya, yang emang Yang awal- gimana sih? Awal- Yang gimana? Awal- Itu yang gimana? Gangnam Gangnam Style. Style. Nah, itu kan Oh, itu iya. kan Gangnam Style. itu. iya, awalnya kan orang tuh kira itu emang lagu Korea aja kan, bukan K-pop, iya. Berarti mulai dari situ ya, udah lama Iya, banget berarti mulainya tapi kan ya. itu dari awal itu booming banget kan video klipnya dan segala macam. Terus baru mereka tuh mulai ke grup-grup ya. Iya, Grup mulai. dari Suju, terus ada Tunewan, ada Big Bang, banyak jadinya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam di balik musik ini dan drama yang seru ini pasti ada sumber uangnya kan. Di belakangnya itu pasti ada industri besar yang bekerja. Nah, sebenarnya dari mana aja sih sumber uang si K-pop ini tuh? Pertama ya, kalau idol nih pasti mereka jual merchandise yang kayak lightstick, album gitu kan, kalian tahu. Iya, Terus konser pasti itu banyak banget uangnya. Terus kalau mereka bisa jadi brand ambassador itu juga pasti. Benar banget. Kalian tuh suka nonton besar juga ya? Kalau aku sih suka ya. Kamu nggak? Belum pernah sih, bukan belum nggak pernah. Pengen Tapi denger pengen. duit. Ceril mau nonton apa? Udah pernah nonton apa? Aku dulu Red Velvet, Super Junior, Blackpink, Ayu, lumayan sih. Kalian pasti punya lightstick kayak gitu nggak? Aku sih punya. Aku adanya poster Twice yang segede badan gitu. Jadi kan kalau misalnya dari idol-idol Korea ini tuh kan gak cuma nyanyi-nyanyi doang atau dance-dance doang, tapi kan dia juga kadang suka jadi brand ambassador dari suatu produk dan juga brand gitu kan. Nah, itu tuh menurut kalian tuh apakah penting gitu jadi bagian strategi bisnisnya mereka atau gimana? Menurut aku sih penting ya, soalnya itu juga bisa jadi brand awareness kepada brandnya dan bisa jadi sorotan baru untuk si idol-idolnya juga gitu. Karena mereka juga dapat exposure gitu kan dari brand-brand Iya, yang benar. mereka dapat kerja gitu. Terus juga mereka bisa brand-brand itu tahu kalau mereka misalnya kerja sama sama idol-idol itu, mereka tuh tahu mereka tuh nggak akan rugi gitu loh, karena semua orang tahu orang itu. Icon-iconnya mereka tuh ada di produk gitu. Itu tuh bikin kalian pengen beli atau kayak, ayo udah aja ini kan aku nggak butuh produk ya, tapi karena ada mereka jadi beli gitu, apa gimana? Aku sih gitu banget ya guys orangnya. Jadi aku bener-bener yang kayak kalau idol yang aku suka, misalnya mereka jadi brand ambassador apa ya, contohnya Blackpink nih. Mereka dulu Oreo kan, pernah lihat kan Oreo? Itu tuh aku kumpulin bungkusnya dan kayak ada photocardnya. Terus recently tuh Frost kan ada BTS ya? BTS ya BT21-nya kan.
itu aku beli semuanya sampai 1 set guys. Kalau Yuma gimana Yuma? Kayak dulu tuh aku sempet yang New Jeans sama McD itu. Nah itu kan sempet limited kan. Karena sempet dulu tuh nggak suka K-pop, terus tiba-tiba suka lagi. Nah sukanya sama New Jeans, terus pas tahu dengar mereka tuh tersedia cuma di beberapa tempat di McD, misalnya di Setiabudi. Nah aku tuh langsung ke sana, langsung beli. Terus kayaknya masih ada bungkusnya di rumah deh. Wow. Jadi benar-benar pengaruh ya si Iya, K-pop ini tuh masuk ke brand. Benar berpengaruh Sangat banget. berpengaruh. Tadi kan udah ngebahas K-pop ya, sekarang coba ke K-drama deh. Aku sih hampir semuanya deh, kayak contohnya Netflix, Disney Plus, Viu, Prime. Bohong Viki. bajakan kali kamu mah nontonnya. Aku beli loh. Apa sih? K-drama pasti dibeli lah ya, apa aja. Kalau kamu nonton di mana? Sama, View sih tapi lebih seringnya soalnya karena aku nggak sering itu nonton kayak drama. Nah menurut kalian tuh si platform-platform ini kayak Netflix, Disney, Viu itu tuh ngaruh nggak sih ke penyebaran Korean culture ini ke seluruh Indonesia dan global? Tentu sangat berpengaruh karena dulu tuh drama Korea tuh cuma ada misalnya di TV yang misalnya adanya jadwalnya malam jadi doang. bahasa Indonesia. Iya, di dubbing kan. Nah, kalau sekarang penyebarannya tuh lebih gampang soalnya banyak platform-platform yang emang nyediain buat nonton Korea. Pilihannya juga banyak berarti ya? Iya, banyak banget. Jadi gampang nyarinya. Dulu aku ya, fun fact guys. Aku tuh nonton Korea tuh start dari kelas 7 dulu. Wow. Udah amat. Early ya. Early. Gara-gara pertamanya mama aku tuh suka banget nonton drama dan aku tuh judging dia pertamanya, tapi Jadi aku ikut-ikutan. jadi suka. Dan dulu tuh aku nggak tahu ada yang namanya Netflix, Viu dan lain-lain tuh aku nggak tahu. Jadi aku tahu kan nonton di mana. Di mana? Aku beli CD, tau gak Oh sih? iya, CD. Mami juga gitu Iya lagi. kan? Dia nonton di komputer lagi kerja. Lucu banget gak sih? Bener kan, beli CD. Jadi tuh kayak satu pack tuh oke, ini satu series ada, biasanya dalamnya ada 4 CD dan satu CD itu ada 4 episode. Aku dulu nonton kayak gitu tau. Seru banget. Kalau misalnya dilihat di Indonesia nih ya, banyak banget orang tuh mulai tertarik sama produk-produk Korea gitu kan, skincare sampai makanan. Menurut kalian nih ya, itu tuh jadi peluang bisnis juga nggak buat orang Indonesia? Kalau yang misalnya dari skincare ya, kalau dari skincare tuh mungkin yang mereka pengen pasarin itu mungkin kurang nyampe ke target Indonesia menurut aku. Karena misalnya kayak karena kan kalau di Korea emang standar kecantikan dan kegantengan mereka tuh udah tinggi banget. Terus emang mereka makainya skincare dan gak cuma skincare itu doang. Mungkin dimasukin ke Indonesia berharapnya orang Indonesia berharap bisa kayak mereka gitu loh. Iya. Mungkin kalau itu, tapi itu tetap bisa dijadiin. Tapi orang-orang tetap mau aja beli. Orang Korea ya bener-bener kayak bisa 20 step. Terus aku tahu budayanya tuh yang satu hari satu pack apa namanya masker Iya. muka. Kayak mungkin di Indonesia ada ya orang-orang kayak gitu, tapi gak banyak kataku yang bener-bener sampai budaya itu kayak Korea. Kalau menurut aku nih ya, aku tuh suka sama K-pop, K-drama karena mereka tuh bener-bener yang kayak niat di segala hal. Betul banget bener ya sih, lagi. bener lagi. Mereka nggak setengah-setengah kan. Iya, nggak setengah-setengah. Kayak sekalinya ngelakuin tuh bener-bener ngelakuin. Apalagi kelihatan banget tuh K-drama. Kalau bisa dibandingin sama Mas yang Indonesian nih, Iya, jauh banget sih. Iya, Mereka tuh oriented banget. Iya, kayak dari scene per scene-nya, dari cara orang actingnya, semua tuh udah kelihatan banget bedanya. Dan aku ngerasa dengan mereka bener-bener into banget ke setiap scene, ke setiap apapun yang mereka lakuin tuh jadi meaningful ke semuanya dan buat hasilnya tuh jauh lebih bagus gitu. Kalau dari Yuma gimana? Kalau dari aku tuh yang aku dapat dari K-pop tuh kan mereka sebelum masuk K-pop tuh mereka masuk trainee dulu kan. Nah mereka tuh bener-bener kayak ngabisin waktu Berbulan-bulan. bahkan Bertahun-tahun. bertahun-tahun cuman Selama untuk itu, guys. bisa lulus ya. Lulus, iya, bisa jadi lulus. Debut capable ya namanya. Ya Iya, debut. Nah itu tuh kayak bisa diambil gitu loh, contohnya kayak kalian tuh emang kalau misalnya pengen ngejalanin sesuatu jangan setengah-setengah. Kalau emang bener kalian passion kalian tuh di situ, ya kenapa nggak dilanjutin aja, malah diberhentiin setengah-setengah cuman perkara apa gitu. Terus kayak mereka tuh
lebih percaya diri gitu loh. Confidence-nya juga dilatih kayaknya. Benar, PT train mereka. Mereka bener-bener kalau jadi trainee tuh bisa ada yang belasan tahun dan tiap hari loh guys. Bener-bener tiap hari tuh latihan dan berapa belas jam latihannya, kayak tidur juga cuman sedikit. Mereka juga dari umur yang muda banget kan Iya maksudnya. benar. Jadi udah ditekunin banget gitu karena emang mereka udah milih, mereka tuh pengen debut sebagai idol. Jadi mereka tuh Keren udah sih, bener-bener Udah tujuan hidupnya. ya, jadi mungkin itu sih. Jadi maksimal juga hasilnya. Ya, oke, kita masuk ke games ya, guys. Kita punya games namanya apa, Cek? This or that ya kan? Yes. Jadi kan tinggal pilih. Simple banget, Menurut tinggal kalian pilih pilihan. mau pilihan mana? Oke. 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 Kita bacain, kalian tinggal jawab. Oke? Oke. Happy. Sih pasti banget. Tapi kadang kalau emang pengen mood nangis gitu pengennya sad sih. Tapi kan kadang ada orang yang lebih kayak dapet kalau misalnya endingnya tuh sad. Terus kayak lebih kayak realistisnya emang gini nih. Iya. Cerita gue juga gini, ujungnya sad ending. Nggak tahu sih, capek aja sedih anjir, mending Yang happy aja gitu. Yang happy Karena aja. ke bawah ya, jadi Iya, ke bener. moodnya ya. Bener banget. Kalau buat aku sih emang karena K-drama tuh part of my life ya, setiap hari gitu. Jadi kalau misalnya drakornya sedih apalagi sad ending, Ngaruh. benar-benar ngaruh dalam hidup aku, kayak jadi nggak semangat nih Jadi gitu. bete. Iya. Mana? Aktor. Aku juga pengen jawab. Aku sih aktor. Aku juga pengen jawab. aku pengen jadi aktor. Terus main film yang makan jeruk banyak. When life give you the credit. Oh, kocak. Tahu sih. Mending aktor dibanding idol. Iya, aku juga sih. Karena emang dari dulu sih pengen nyoba acting gitu, tapi nggak dapet Gak dapet kesempatan, feel-nya. nggak Gak dapet dapet feel-nya, kesempatan. susah ya guys. Iya, susah nggak gampang. Kalau aku sih kayak ya kita semua tahu ya kehidupan idol seperti apa kayaknya. Iya. Aku Sulit tidak ya. berbakat menyanyi, tidak berbakat menari. Jadi kalau acting tuh kayaknya lebih fleksibel gitu. Masih Tamat. udah tamat sih. Aku juga udah Kenapa? tamat karena aku Karena gak suka greget ya? nunggu per Iya. minggunya Iya. keluar satu Bener, episode, bener, satu episode. Itu Bener, kayak bener. lumayan bikin greget. Ini malah takut Iya, lupa ntar. Oh iya. Iya, tapi kan Jadi harus kadang nonton ulang lagi ya. Iya, kadang kalau nunggu tamat suka ada spoiler dulu nggak sih di TikTok Nah, iya gitu. benar. Kalau aku enggak. Nggak enaknya gitu nggak Aku sih? skip langsung. Oh, aku tahu Aku soalnya nih nggak. orang nggak suka scroll TikTok. Iya, Oh iya. iya guys. Iya. Tapi kan aku suka scroll reels ya. Jadi kayak Iya sih. sebenarnya banyak, tapi trik aku adalah aku pencet save, udah gitu aku scroll. Jadi aku Oh, akan nggak ada- nonton itu di Oh. akhir. Nggak ada godaan Oke, buat oke. Nggak ada nonton. godaan. Nggak ada godaan. Oke. Kalau Yuma? Aku itu juga sama. Aku lebih suka nonton yang udah tamat. Kalau aku kan tipe orang yang ceroboh. Misalnya kalau misalnya nunggu yang ongoing itu kadang suka lupa kalau emang aku tuh lagi nonton drakor ini. Ntar tiba-tiba kayak, oh iya ya, tiba-tiba udah tamat aja. Jadi Dan udah lupa. Iya. tentang Jadi ujungnya. gampang move on-nya gitu ya. Iya. Sedangkan kalau full episode tuh kayak lama gitu move on-nya. Jadi kayak tinggal nonton terbawa. seharian gitu Iya, bisa. Iya. Oke. Sama kayak aku. Aku sih first lead syndrome sih. Karena jujur hampir semua drakor kali ya gak akan ada yang memasangkan si main karakternya sama second lead. Jadi kalau aku suka sama second lead, nanti pasti aku at the end sedih gitu. Jadi aku bener-bener biasanya first lead sih. Kalau aku second lead. Sebenarnya sih tergantung Beda ya aktrisnya. jawabannya. Tergantung aktrisnya. Kalau Dia mah misalnya nyari yang cakep guys. kalau Iya, misalnya kelihatan banget. Go Yun Jong second lead, aku second lead berarti. Aku nggak mau. Tapi aku juga sama sih. Ya kan? Nah, kayak gitu. Karena kadang yang second tuh lebih ganteng. Iya, mungkin bener sih, dijadiin bener. emang Bener sengaja. juga. Contohnya startup ya kan guys? Iya betul startup. Startup. ya. Aduh, I cannot choose. harus Ya. dua-duanya berarti. Harus dua-duanya. Kayak pengen banget bisa ikut meet and greet langsung ketemu, tapi kayak mereka tuh harus beli album kayak ratusan iya, baru baru bisa dapat bisa. kesempatan Iya, buat ketemu. bener banget. Nah itu emang duitnya nggak ada, terus konser aja ini syukur-syukur kalau misalnya dapet, harusnya ada lagi kan nonton. Nonton apa Agustus nih Yum? ini. Nonton apa nih Yum? Itu Lala Fest kan Harcuat ke Jakarta. Aku sampai lupa. Nggak dapet tiketnya. Aku juga. Enggak, kalau aku kan dua-duanya nih. Aku suka merchandise, aku juga suka nonton konser. Jadi uang aku habis tahu kan kemana? Lu Nat, Hati-hati ya kita nabung di Halo. dia. Hati-hati kita nabung di dia tuh hati-hati. terus kamu next mau nonton konser apa, Sher? Aku Blackpink guys. Eh, Please ntar lagi wish dateng me ya? luck biar war Iya, aku. bentar lagi ya. Bentar lagi banget. Bentar lagi banget. Kemarin Minggu dia depan. ngajakin aku guys.
Katanya Iya. berapa tiketnya? Oh yang iya. aku menonton paling depan dan itu 3,8 Au. belum sama Gaji sebulan nggak nyampe itu. Cheryl 3,8 Terus deh. kamu ngajak aku. diajak harusnya bayarin Bayarin. bayarin gak sih Nggak ada duit kita. guys ini kan lagi seru-serunya tapi tuh pertanyaannya udah habis. Ih sedih banget. Iya. Terus seru ya. Ini truly sedih. Aku mau Cheryl yang jadi penutupan boleh nggak? 지금까지 어비스 2회 였습니다. 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드릴게요. Artinya Aku translatein nih guys. Jadi kata Cheryl itu ini udah di akhir dari obrolan kita. Iya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, nyalain. dan nyalain loncengnya. Yeay. Biar gak ketinggalan obis-obis selanjutnya. Oke, buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai sekarang, semoga episode ini bisa jadi insight baru ya buat kalian. Betul Kalau banget. K-pop dan drama itu bisa bukan hanya hiburan doang kan, Nay, tapi juga sebagai peluang bisnis nih. Iya, jadi kita bisa banyak belajar loh dari ini. Iya, banyak banget. Oke, Makasih banyak untuk Cheryl dan Yuma nih ya. Thank you Udah mau Masa. hadir menyempatkan waktunya di kala kesibukan bising dan juga mencari juga ya. iya, duit itu. bising dan himpunan. Bising dan himpunan. Oke, kita tuh punya tagline. Apa Cia tagline-nya? Kasih tahu dulu mereka. Obis. Obrolan bisnis. Bye bye. Sarang Dadah guys, dadah guys.